Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengelompokkan data dengan hanya data tanggal lahir saja. Kita akan mengetahui orang ini termasuk kategori balita atau anak-anak atau dewasa, remaja atau bahkan manula. So hanya tanggal lahir saja kita akan bisa mengetahui, menghasilkan termasuk kategori apakah orang tersebut. Kita langsung aja ke video tutorialnya. Let's go. Oke, hari ini kita akan belajar mengelompokkan atau mengkategorikan kelompok usia ya. Dan di sini saya sudah ada contoh, di sini ada nama dan tanggal lahir. Jadi kalau kategori ini nanti diambil dari kriteria yang ini ya. Ada 0 sampai 5 tahun adalah balita, 6 sampai 11 tahun adalah anak-anak, sampai dengan 66 tahun ke atas itu disebut manula gitu ya. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah ya kalau nggak salah, tapi untuk remaja ini nanti dibagi dua, ada tahap awal dan remaja tahap akhir. Dewasa juga sama ya. Silakan cari referensi untuk mencari rentang usia ini ya. Tapi di sini yang akan kita bahas yaitu bagaimana atau termasuk kelompok apa ketika kita memiliki tanggal lahir dengan data seperti ini ya. Ini kita bisa mengelompokkan apakah tanggal lahir ini masuk kategori balita atau remaja atau dewasa, lansia atau manula gitu ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan usia dulu ya, atau umurnya berapa gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ini tanggal lahir, berarti nanti umurnya berapa nih dari tanggal lahir 2018 sekarang 2022 gitu ya. Dan untuk menemukan tanggal lahir sudah pernah saya bahas, silahkan cari videonya lagi. Saya coba aja di sini menggunakan year frame ya seperti ini. Kemudian sebenarnya ada banyak rumus ya, silakan lihat video yang sebelumnya yang pernah saya bahas. Untuk menentukan tanggal lahir itu ada banyak rumus dan saya coba menggunakan year frame untuk video kali ini ya. Ini adalah start date. Start date-nya yaitu kita ambil yang ini ya, ini tanggal lahir, start date atau tanggal mulainya gitu ya. Berikutnya adalah end date. End date-nya kita gunakan rumus today saja. Oke, today itu adalah hari ini gitu kan ya. Oke, lalu kita coba bikin basicnya. Basicnya yang 365 hari per tahun gitu ya. Oke, jadi teman-teman ada banyak pilihan di sini untuk standarnya. Ada yang 360, ada 365. Saya buat yang 365 sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia ya. Jadi poinnya adalah 3 basicnya ya. Kemudian kita enter dan yes. Oke. Ini adalah hasilnya. Ini kenapa ada desimal ya, ada angka di belakang koma. Ini 18 sekian. Artinya di sini tidak tepat usianya adalah 4 tahun gitu. Jadi 4 tahun lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin bulan, silakan lihat aja videonya, saya pernah bahas itu. Kalau misalkan kita ingin bulatkan, kita bisa pakai integer aja di sini. Kita ngambil tahunnya aja ya dengan fungsi integer. Kemudian enter dan yes. Oke. Jadi kita langsung ke angka tanpa di belakang koma ya, seperti ini. Angka desimalnya tidak ada komanya. Oke, kita tarik seperti ini. Dan ini kita sudah dapetin usianya masing-masing dari tanggal lahir ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya setelah dapat usia ini kita akan mudah menentukannya. Oke, kita lanjut ya untuk year frame ini. Formula yang akan saya pakai di sini yang pertama bisa menggunakan lookup ya, lookup. Jadi formulanya dengan lookup ya seperti ini. Oke, lookup. Jadi kita tambahkan lookup dan lookup value-nya kita sudah menggunakan fungsi integer year frame ini. Oke. Kemudian lookup vector. Oke. Jadi sebelum ke sini kita akan mengkategorikan dulu supaya gampang ya. Jadi kita buat dulu sebuah tabel referensi ya, Misalkan 0 sampai 5 tahun itu adalah termasuk balita ya. Oke, kita buat tabel referensi dulu. Di sini misalnya 0 sampai 5 tahun adalah balita. Berarti di bawah 5 tahun ya. Di bawah 6 tahun, 5 tahun sampai 0 tahun atau 0 sampai 5 tahun. Berarti kita buat aja di sini 0. Oke. Lalu di sini 6 tahun sampai 11 tahun berarti kita ngambil nilai minimumnya saja 6. Oke.
seperti ini. Jadi 0 sampai 5 itu adalah balita. Sementara kalau di atas 5 sampai 11 adalah anak-anak. Berarti 6 sampai 11 anak-anak ya. Kemudian kalau sudah ditemukan logikanya seperti ini kita ngambil yang nilai minimalnya. Berarti di sini tulis aja 12, 26, 46 dan 66. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini 0 sampai 5 tahun ya, 0 5 tahun itu berarti kan di bawah 6 tahun. Nah, 6 tahun ke 11 itu termasuk anak-anak. Maka di sini tulis aja balita gitu seperti ini. Balita, kemudian anak-anak ya. Seperti ini ada remaja. Kemudian ini termasuk dewasa. Kemudian ada lagi lansia dan terakhir adalah manula. Oke. Kalau kita lihat di sini referensi dari rentang usia ini 0 sampai 5 tahun berarti kan di bawah 6 tahun ya. Termasuk balita. Ini di atas 5 tahun dan di bawah 11 tahun, di bawah 12 tahun adalah anak-anak. Berarti kan ini ya. 6 sampai 11. Nah, selain itu kan ada 12 sampai 25 termasuk remaja. Ini 26 sampai 45 dewasa dan 46-nya sampai 65 adalah lansia dan 66 ke atas sampai N itu tak terhingga ya. Ada 100 tahun juga itu nanti termasuk kelompok usia manula gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah buat tabel referensi seperti ini akan lebih mudah lagi ya. Kalau misalkan kita lihat di sini kan ini kalau pakai formula akan lebih panjang lagi karena kita akan mencari fungsi left dari angka-angka yang ini ya. Oke, kita buat aja yang mudah dulu yang seperti ini. Dan kalau sudah kayak gini, kita akan tambahkan formulanya ya seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan yang pertama saya akan coba menggunakan rumus lookup. Oke, lookup. Dan ini lookup value-nya dengan formula integer year fact, kemudian C4 today, ini yang ambil tanggal lahir. Ini referensinya ada 365 ya, poin 3. Lalu kita buat di sini. Setelah lookup kita akan coba buat di sini titik koma. Ya, titik koma seperti ini. Nah, lookup vektornya kita ngambil data yang ini, set seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat data array dari H4 sampai H9, itu caranya seperti ini ya. Kita blok seperti ini, kemudian tekan F9. Nah, ini kan data array-nya adalah 0, 6, 12, 26, 46 dan 6. Ini sama seperti yang data di sini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita titik koma. Nah, sekarang result vektornya atau array-nya kita ngambil data yang ini ya, yang mulai I dari balita anak-anak sampai dengan manula seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini kita blok aja seperti ini. Lalu kita tekan dengan fungsi F9. Nah, seperti ini. Dia karakternya adalah atau tipe datanya adalah teks, maka dia secara otomatis data array-nya memakai tanda petik. Sementara berbeda dengan yang sebelumnya ini karena di sini numeric, dia tidak usah menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Ini secara otomatis ya, untuk melihat data array dari sebuah tabel itu bisa menekan tombol F9. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tekan enter aja ya. Kemudian klik yes. Oke, ini sudah dapat hasilnya. Balita. Benar nggak sih balita? Dia itu usianya di 2018 kan berapa tahun tadi? Kita lihat. Oh, 4 tahun ya. 4 tahun itu termasuk balita. Coba kita cek. 0 sampai 5 tahun balita. Oke, benar ya. Sekarang kita tarik aja seperti ini. Tret. Jreng. Ya, sudah. Ini hasilnya kita bisa lihat. Ini termasuk dewasa, ini termasuk lansia, ini dewasa, anak-anak dan seterusnya ya. Ada juga lansia ini. Tahun lahirnya ada 1961. Apa ada manula? Nah, ini ada manula nih. Ini berapa usianya ya? Lahirnya 1926. Kayak seperti itu ya. Ini cara menggunakan fungsi lookup. Ada lagi cara terpendek sebenarnya. Cara terpendek sama caranya. Cara terpendek itu kita bisa menggunakan tadi seperti tadi ya. Dengan fungsi year fact dulu. Year fact. Oke. Start date-nya adalah ini. Ya, seperti tadi ya. Kemudian end date-nya adalah dengan fungsi today. Oke, seperti ini. Kemudian untuk basisnya kita ngambil 365 hari. Oke, lalu kita enter. Yes. Nah, ini kita tambahkan fungsi integer ya. Integer untuk membulatkan. Oke, 4. Dan kalau sudah kayak gini, kita bisa menambahkan fungsi lookup tadi.
lookup tadi. Oke, seperti ini. Kemudian lookup value-nya dengan fungsi YourFrag ini, dan lookup array-nya atau lookup vektornya, kita ngambil data yang ini ya, yang usia. Oke, karena ini kehalangan, kita ambil cara ini aja. Oke. Lalu teman-teman bisa menggunakan di sini kunci saja dengan F4, karena kita akan menggunakan rumus atau fungsi CSE. Tekan F4, lalu di sini satu lagi result vektornya, kita ngambil kategorinya. Nah, seperti ini. Lalu ini juga kita tekan F4 untuk menguncinya. Oke. Kalau sudah kayak gini, kalian bisa menekan Ctrl Shift lalu Enter. Oke, jadi kalau tadi kan menggunakan F9, sekarang menggunakan Ctrl Shift dan Enter. Klik yes. Oke, hasilnya kan sama ya. Tapi formulanya ini kan lebih pendek. Kalau ini kan menggunakan data array, hasil dari array data lookup vektor dan result vektornya kita jabarkan seperti ini. Tapi hasilnya akan sama seperti ini. Oke. Iya, jadi sama ya formulanya. Oke, seperti ini. Dan satu lagi, kalau misalkan ingin yang lebih pendek lagi, formulanya ada ya. Kalian yang lebih familiar dengan fungsi VLOOKUP, itu kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Contohnya di sini kita gunakan year-frag dulu, seperti biasa year-frag seperti ini. Kemudian start date-nya yang ini, lalu end date-nya kita gunakan fungsi today. Oke, kemudian basic-nya kita gunakan yang aktual 365 hari. Kita enter. Oh, ini apa ya? Ini formulanya tidak jalan, berarti fungsi teks ya. Oke, kita ambil general. Kita enter. Yes. Oke. Lalu kita bulatkan dengan fungsi integer aja sini. Integer, enter. Yes. Oke, 4 ya. Dan kalau sudah ditemukan seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi atau rumus VLOOKUP saja. VLOOKUP seperti ini. Oke. Dan lookup value-nya yaitu kita menggunakan fungsi integer year-frag C4 today, 3. Nah, sekarang data array-nya titik koma, kita ngambil data yang ini ya, dari sini sampai sini. Oke, seperti ini. Dan kalau sudah kayak gini, data array ini harus kita kunci ya dengan F4 sehingga muncul dolar seperti ini. Oke. Selanjutnya kolom indeksnya, kita ngambil kolom indeks yang kedua karena kita akan mencari kategori apakah termasuk remaja, dewasa atau lansia. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya kita titik koma. Nah, sekarang kita pilih approximate match yang seperti ini ya. Jadi kita bukan menggunakan yang eksak. Kalau eksak itu nanti harus pas ya, sesuai. Kalau misalnya di sininya 24, di sini tabel referensinya harus 24. Tapi kalau misalkan ingin mendekati, itu bisa ke atas, bisa ke bawah ya, bisa naik turun. Kita bisa menggunakan true atau approximate match ya. Oke, jadi pilih true seperti ini. Lalu kalau sudah kayak gini tinggal enter saja, lalu pilih yes. Oke, hasilnya kan sama ya. Kalau misalkan kalian familiar dengan fungsi VLOOKUP, kalau sudah kayak gini tinggal tarik aja. Ya, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya sama, tetapi caranya berbeda-beda. Itulah Excel ya. Jadi kita mau buat formula sepanjang apapun atau dengan cara apapun, hasilnya sama ya tidak masalah gitu ya. Dan ini adalah cara saya untuk mengetahui kelompok usia seperti ini dengan kasusnya seperti ini ya. Oke. Jadi silakan teman-teman untuk lebih mudah yang mana, mau yang ini, mau yang ini ya. Atau kalian juga bisa memisahkan. Kalau misalkan kombinasi formula seperti ini bingung ya, VLOOKUP, lookup itu dengan year-frag today itu kan tiga formula dengan teknik yang berbeda, cara berbeda. Kalian bisa juga untuk year-frag dulu atau memisahkan atau mengelompokkan usia dulu, menentukan usia dulu dari tanggal hari ini, lalu kategorinya dipisahkan. Dan kalau cara ini ingin digabungkan ya seperti ini caranya. Ya, seperti itu ya. Oke, saya kira ini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya biar teman-teman lain merasakan manfaat dari tutorial ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.